Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Dan di ujung virtual sudah ada seorang wanita bernama Rizkiani Putri. Langsung saya bergabung dengan beliau. Assalamualaikum, Teh Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Afkar, selamat malam. Sugeng Dalu dari Surabaya. Oke. Nah, langsung saja kita akan bersama dengan Rizkiani Putri dalam Gelombang Cinta dengan judul Kita Bersahabat Saja. Silakan, Mbak Putri. Terima kasih. Pak Afkar, mohon izin Buya Syakur. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersahabat saja. Bila engkau ingin terus meningkatkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kecerdasan, maka jangan pernah berhenti untuk terus bertanya dan bertanya lagi. Orang mendapatkan suatu ilmu berawal dari rasa ingin tahu. Ketika engkau ingin menatapi wajahmu sendiri, maka engkau harus menghadap cermin. Begitu pula ketika engkau ingin mengenali kepribadianmu sendiri, maka engkau mesti bercermin dari pantulan hati orang lain. Ketika engkau melihat wajah yang berbeda di depan cermin, itu artinya karena engkau memakai topeng. Mulai sekarang jangan berpura-pura, karena itu sifat yang tak elok. Akan tetapi sebaliknya, wahai kekasihku, sejak engkau menjadi penghuni hatiku, aku tidak lagi merasa kehilangan apapun. Ini artinya, aku memiliki segalanya. Sejak aku berhenti, tidak lagi memikirkan kondisiku sekarang, barulah aku dapat mengenali diriku sendiri. Ketika aku ingin melihat sesuatu dalam ruangan, baru terlihat ketika ada cahaya. Tetapi, untuk menatapi wajahmu, tidak perlu harus ada cahaya. Karena wajahmu memancarkan cahaya sendiri. Akalku tidak pernah merasa takut melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Cita-citaku juga tidak pernah melihat kemustahilan. Sekalipun semua orang mengatakan mustahil cintaku tercapai, sekalipun semua orang melihat cintaku kepadamu merupakan sesuatu yang tidak masuk akal, aku tidak pernah menjawab berbagai pertanyaan orang tentang cintaku. Juga aku tidak pernah bertanya kepada siapapun tentang cintaku kepadamu. Karena semakin banyak pertanyaan akan dapat membunuh cinta besarku kepadamu, wahai kekasihku. Undang-undang dan peraturan yang dibuat manusia, tradisi yang diabadikan, dan kebiasaan-kebiasaan yang dilanggengkan, semua itu dapat disiasati dengan modus tertentu, dapat dihindari dengan banyak cara. Tetapi, undang-undang alam sama sekali tidak dapat ditawar-tawar dari kepastian yang telah ditetapkan. Termasuk cinta besarku, wahai kekasihku, tidak memberi ruangan untuk tawar-menawar. Caci maki dan penghinaan yang masuk dalam telingaku dari orang-orang yang ada di sekitarku, karena gara-gara cintaku kepadamu, wahai kekasihku, semuanya kuabaikan.
seolah aku tidak mendengar apa-apa, sehingga kondisi hatiku tetap gembira, seperti anak kecil yang belum paham makna kehidupan. Cinta besarku kepadamu, wahai kekasihku, mesti aku tuliskan, sehingga nanti layak untuk dibaca oleh anak cucu kita. Atau kalau tidak, mesti ada sesuatu yang aku lakukan, sehingga layak untuk dituliskan. Berbagai kesulitan yang aku hadapi, tantangan dan rintangan yang melintang di hadapanku, serta beban dan penderitaan yang kupikul di atas pundakku, tidak lebih persis seperti pertempuran yang tidak pernah berakhir. Tetapi karena ada cinta yang terselip di dalam hatiku, sehingga aku bisa bertahan untuk terus menghadapinya. Sama halnya seperti pekerjaan apapun yang kita lakukan, apabila pekerjaan itu kita cintai, maka tidak akan pernah bosan atau terbebani rasa malas. Aku ingin mengatakan dengan jujur, wahai kekasihku, hanya engkaulah satu-satunya makhluk di alam dunia ini yang mampu mengubah arsitektur kehidupanku dan menata ulang irama nafasku. Sehingga aku tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah kugapai dalam hidup ini. Tidak pernah merasa sempurna apa yang telah kucapai. Aku menduga kuat bahwa sesungguhnya semua kesenangan yang ada di dalam dunia ini, termasuk kebahagiaan yang menjadi cita-cita semua orang, sesungguhnya didominasi oleh settingan imajinasi dan desain angan-angan. Sehingga dengan demikian, akulah yang paling berhak untuk mendefinisikan kebahagiaan bagi diriku sendiri. Sehingga disebut orang percaya diri ketika hanya mengandalkan dirinya sendiri, tidak mengandalkan orang lain. Aku tidak takut bila pendapatku ini dianggap orang sebagai pendapat yang nyeleneh. Semua pendapat yang sekarang telah diterima masyarakat dan dibenarkan, dulunya dan pada awalnya merupakan pendapat-pendapat yang nyeleneh dan aneh juga. Nanti pada akhirnya, kita akan menyadari juga bahwa sesungguhnya yang menjadi sebab banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan ini adalah berpulang kepada diri kita sendiri. Karena ingin menempuh cara-cara yang idealis menuju keinginan yang belum jelas, sehingga tidak hanya menyimpang di tengah perjalanan, tetapi juga sulit untuk melakukan langkah pertama. Cinta. Cinta adalah satu kata yang harganya terlalu mahal, wahai kekasihku, sehingga tidak dapat dikatakan kepada sembarang orang. Adapun sampai sekarang engkau belum dapat memastikan cintaku diterima atau ditolak. Sudah kepalang tanggung, kata cinta sudah melompat, sehingga sulit untuk ditarik kembali. Adapun masa kekosongan dalam penantian datangnya jawaban pasti. Aku berusaha menggunakan segala kecerdasan yang kupunya untuk mengisi kekosongan waktu ini dengan menyanyikan lagu-lagu cinta di tengah malam. Aku sadar betul, wahai kekasihku, bahwa untuk mendapatkan secuil kesenangan di alam dunia ini, kita mesti menanggung resikonya yang sangat berat. Sangat berat. Hanya ingin mendapatkan kelezatan selama beberapa detik, konsekuensinya terlahir seorang anak manusia yang harus menanggung derita seumur hidupnya. Biasanya apa yang kita cintai dan kita senangi tetapi kita tidak mampu untuk menggapainya adalah lebih digandrungi dari apa yang sudah kita gapai dalam genggaman tangan.
Sementara ini engkau sangat disukai banyak orang karena memang engkau sangat menawan. Tetapi nanti, ketika usiamu semakin matang, jumlah teman yang ada di sekitarmu akan perlahan berkurang. Karena ketika otakmu cerdas, engkau tidak akan suka dengan segala bentuk basa-basi yang kau terima. Ketika engkau ingin mengatasi rasa takut yang melingkar di hatimu, jangan engkau berikan kesempatan kepada otakmu untuk selalu memikirkan apa yang ditakuti. Tetapi sebaliknya, engkau persiapkan diri untuk selalu siap menghadapi segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Setelah itu, engkau akan mendapatkan ketenangan di hati. Sekalipun usiaku sudah tidak layak disebut anak muda lagi, wahai kekasihku. Tetapi ketika nanti engkau memberikan kepastian cintaku engkau terima, tentu akan terjadi molting pada diriku. Aku menjadi lebih muda lagi. Sampai sekarang aku masih terus belajar dan belajar lagi untuk mengatasi kedunguan jiwaku yang masih sering diganggu oleh angan-angan yang tidak jelas. Namun ada satu pelajaran penting yang aku dapatkan dari kehidupan ini, dan engkau dapat memanfaatkannya, yaitu jangan pernah berucap dengan terus terang tentang keburukan orang lain. Biarkan saja orang itu mengetahui sendiri keburukannya. Tadinya aku ragu-ragu engkau akan datang, tetapi akhirnya ternyata engkau datang tepat waktu. Pukul 16, aku menunggumu di bawah pohon beringin rindang di depan balai desa, di pojok alun-alun. Engkau datang dengan mengendarai motor yang sangat baru sekali, sepertinya baru dibeli. Apa kabar? Sapaku segera setelah engkau mematikan mesin motor. Baik-baik saja, alhamdulillah. Jawabmu cepat sambil tersenyum, membuat jantungku semakin berdebar tak karuan melihat bibirmu merah menyala. Dalam perbincangan bersamamu di bawah pohon beringin tidak ada yang istimewa. Yang dibicarakan hal-hal yang biasa. Juga bahasa yang engkau pakai bernada rendah seperti biasa, layaknya perbincangan dengan seorang sahabat. Dan di penghujung percakapan, dengan tiupan angin sore yang semakin sejuk, engkau akhirnya mengatakan dengan ungkapan yang tidak terlalu serius, dalam kamus pribadiku, sahabat lebih indah dari kekasih. Maksudmu? Tanyaku kemudian. Sebaiknya kita bersahabat saja. Jawabmu singkat, sambil melepaskan pandangan ke arah balai desa. Oh, begitu. Aku terkejut. Sebuah puisi karya Abdul Syakur Yasin. Kita bersahabat saja. Indramayu 6 Februari 2022. Terima kasih Buya Syakur, puisinya manis sekali. Oke, terima kasih Teh Putri atau lengkapnya Rizkiani Putri dari Surabaya.